berapa? Cek, 1, 2, 3 dicoba. Tapi suara kan kecil, jadi mesti mic besar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala PTSP, sahabat saya Bu Meik. Yang saya hormati Kepala Bidang dan seluruh jajaran PTSP yang hadir berkesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu peserta sosialisasi bimbingan teknis, para pengusaha. Insyaallah mudah-mudahan usahanya terus berkembang, berkah dan sukses luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu melalui kesempatan ini saya minta izin untuk menyampaikan sedikit sepatah dua materi terkait kegiatan pada bimbingan teknis pada hari ini. Tentu yang ingin sampaikan hanya sekedar untuk penyampaian secara umum tentang kebijakan pemerintah dari pemerintah Tobago serta arti penting keberadaan Bapak Ibu dalam hal menunjang kegiatan pembangunan pemerintahan terutama di bidang penanaman modal yang ada di Kota Tobago. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu investasi ini penting seiring keberadaan Kota Tobago yang mengusung visi Kota Jasa dan Perdagangan. Nah, tentu kita mengharapkan bahwa memang arah perkembangan kita ada di bidang jasa, perdagangan maupun bisnis usaha yang ada di Kota Tobago dengan segala model rancangan maupun struktur perkembangan serta model usahanya nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu yang dimaksud perkembangan usaha di sini adalah bahwa keberadaan Bapak Ibu bukan cuma sekedar mitra kerja saja, tapi pemerintah Kota Tobago sangat mengharapkan wujud dari informasi setiap perkembangan usaha Bapak. Tentu dalam hal ini berupa laporan kegiatan perkembangan investasi yang ada, karena ini penting sekali bagi Kota Tobago. Nah, yang dimaksud investasi usaha tentu adalah laporan yang berisi informasi terkait perkembangan dan kinerja investasi dalam satu usaha selama periode tertentu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 elemen penting yang sangat kita butuhkan di sini dalam hal laporannya, itu tentu data keuangan Bapak Ibu yang kami hormati. Data keuangan yang dimaksud ini tentu bukan detailnya, Bapak beli apa, Bapak sumbangkan apa, atau belanjakan apa, bukan itu yang kita maksud. Laporan yang dimaksud ini adalah tentu neraca, arus kas, berupa makronya yang kita akan lihat, karena itu sangat menentukan dari perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Tobago. Pertumbuhan ekonomi kita Kota Tobago itu yang didapatkan di situ pendapatan dan pengeluaran, kalau ada atau rugi kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua tentu progres dari investasi itu. Seberapa banyak sih investasi yang masuk? Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena itu bagian dari indeks kinerja utama pemerintah Kota Tobago. Jadi indeks kinerja utama Kota Tobago itu tahun 2023 itu kita ditargetkan masuk investasi itu sekitar 7 triliun yang ada di Kota Tobago. Nah, perkembangan COVID kemarin itu kita sedikit mengalami degradasi. Ada kita turunkan targetnya menjadi 5 triliun. Tetapi terinformasi sekarang sudah mendekati 7 triliun ya. Sudah mendekati 7 triliun, berarti bahkan sudah mencapai 8,3 kata. 8,3 triliun. Itu artinya berarti geliat dari usaha jasa dan perdagangan dari Kota Tobago luar biasa. Ini berkat dari Bapak Ibu yang saya hormati. Tentu syukur Domanto, terima kasih sudah sangat membantu Kota Tobago di bidang pencapaian indeks kinerja utama dari Kota Tobago. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan sinyal yang baik bahwa ternyata usaha Bapak sangat-sangat luar biasa perkembangannya, walaupun tentu banyak tantangan, banyak keluhan, dan mungkin banyak koreksi
yang disampaikan kepada pemerintah Kota Bagu karena masih banyaknya program kerja sistem yang belum mungkin terlalu care terhadap usaha Bapak Ibu. Tentu kami menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal seperti itu. Walaupun saat ini kita usahakan semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan-perbaikan maupun aturan-aturan yang sangat-sangat kami tergantung dari pemerintah pusat. Kami sangat terkungkung. Kemudian yang ketiga tentu yang akan dilihat adalah risiko dan tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha. Karena itu bagian dari kebijakan pemerintah Kota Bagu untuk memberikan pelayanan baik secara administrasi mungkin bantuan-bantuan yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi dilema bagi kita dengan pengusaha. Kadang-kadang dianggap tidak sesuai kata dan perbuatan. Adalah pemerintah memberi kebijakan tetapi mungkin dianggap tidak terlalu memberikan akses lebih pada para pengusaha untuk meningkatkan investasinya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa memang masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Karena memang tantangan kita adalah kita ada undang-undang otonomi daerah, tetapi sebenarnya itu belum maksimal otonomi itu. Ekor kita tetap dipegang oleh pemerintah pusat, aturan tetap di pemerintah pusat. Kita kadang-kadang membuat aturan itu hanya copy paste dari pemerintah pusat, hanya merubah nama daerah, tanggalnya dan lain sebagainya. Tetapi semua item per item itu, naskah akademiknya dan lain sebagainya biasanya kita hanya copy paste dari pemerintah pusat. Itu letak kesulitan kita, sehingga dinamika kondisi yang berbeda antar daerah kadang-kadang dilupakan oleh pemerintah pusat. Ya, artinya kita ikut-ikut saja. Kemudian yang terakhir tentu proyeksi dan rencana ke depan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kira-kira indeks kinerja ke depan seberapa besarlah yang akan kita targetkan. Apa yang harus kita lakukan? Infrastruktur mungkin, perbaikan pelayanan, atau mungkin tingkat investasi yang kita harapkan. Nah, laporan ini penting yang akan menggambarkan semua. Jadi laporan ini bukan untuk hanya perkembangan kinerja Bapak Ibu, tetapi adalah memberikan akses penentuan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, dari usaha-usaha yang Bapak lakoni selama ini, termasuk untuk meningkatkan kapasitas pelayanan yang akan kami lakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ini pentingnya. Kenapa penting sekali? Yang pertama tentu tadi adalah kita mampu memahami dan mengukur serta meningkatkan efektivitas upaya penanaman modal. Nah, ada PTSP di sini yang diberikan semacam tugas penting untuk menjadi leading sektor dalam penanaman modal ini. Nah, ini yang penting sekali laporan ini bagi mereka untuk memahami semua. Nah, apa yang kita butuhkan di sini tentu adanya transparansi dan akuntabilitas yang terukur, terutama terkait penggunaan dana, sumber daya manusia, dan masa berlaku izin perkembangan nilai investasi dari Bapak Ibu yang saya hormati. Kita penting, sangat berkepentingan Pak mengenai SDM. SDM karena terkait juga penanggulangan pengangguran yang kita harapkan. Kita akan mencari tahu sebenarnya apa kekurangan SDM yang ada di Kota Bagu, sehingga para pengusaha tidak mengakomodir mereka. Dan apa kelebihan dari SDM dari luar sehingga mereka yang diakomodir misalnya. Nah, disitulah akan menjadi perbandingan nanti kita apa yang harus kita kerjakan dan kerjasamakan dengan para pengusaha supaya anak-anak di Kota Bagu bisa masuk. Karena ini targetnya adalah untuk mengurangi pengangguran yang sampai saat ini sudah mencapai 5-7% pengangguran. 5-7%. Kemarin Pak Gubernur di Manado sangat menekankan, kalau Indonesia sekarang penganggurannya ada 30 juta orang. 30 juta orang, kalau di Kota Bagu sekitar 6 ribuan orang pengangguran. Nah, ini yang menjadi penting sekali. Kemudian yang kedua yang kita harapkan adalah adanya evaluasi kinerja. Pentingnya ini adalah terjadi evaluasi kinerja pencapaian tujuan pengembangan investasi. Yang tadi tercapainya pencapaian investasi IKU 7-8 triliun tadi. Alhamdulillah di tengah masalah yang kita hadapi kita bisa mencapai 8 triliun. Mudah-mudahan tahun 2025 bisa capai sampai 10 triliun lebih. Kemudian tentu untuk perencanaan ke depan, pemenuhan regulasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan,
Kemudian pengukuran dampak sosial dan ekonomi. Ini yang kita harapkan kerjasama dari Bapak, dampak sosial dan ekonomi tadi, investasi itu tadi, apakah bisa memberikan dampak terbaik positif bagi pengangguran, pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan yang ada di Kota Bagu. Salah satu masalah besar kita di Kota Bagu adalah pengangguran dan kemiskinan ekstrim yang masih ada di Kota Bagu. Masih cukup besar kemiskinan yang ada di Kota Bagu akibat pengangguran ini. Kemudian pelaporan ke pemangku kepentingan. Bapak Ibu bukan tentu cuma untuk melapor ke induk perusahaan Bapak Ibu. Kami pun juga atas dasar laporan Bapak Ibu itu, kami akan melaporkan juga ke pemerintah pusat, ke Badan Penanaman Modal Nasional. Kami itu ada kewajiban untuk melaporkan itu. Sehingga diharapkan nanti adanya semacam sinergi laporan. Jadi laporan Bapak Ibu ke sana juga diterima, laporan kami juga diterima, dan itu sama. Karena yang sering terjadi ketika rapat, terjadi perbedaan laporan. Laporan perusahaan A, laporan dari kami B. Karena tidak ada transparansi tadi itu. Sehingga ketika terjadi ada penanaman modal dari pemerintah pusat, itu tidak bisa jadi. Biasanya kami ditahan, ditunda, atau dibekukan. Karena ternyata pelaporan kita berbeda. Oleh karena itu tentu kita mengharapkan ada sinergi di sini nantinya ke pemangku kepentingan pemerintah pusat. Kemudian nanti tentu dengan laporan ini pengambilan keputusan yang semakin informatif, sejalan dengan apa yang Bapak Ibu kebutuhkan sebenarnya. Kemudian tentu pertanggungjawaban dan perbaikan sistem pelayanan dari PTSP yang semakin baik. Jadi di laporan itu bukan cuma laporan keuangan dan lain sebagainya, tetapi risiko yang dihadapi pengusaha maupun yang lain sebagainya akan menjadi bahan kebijakan dari PTSP untuk bisa dibicarakan di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian pembuatan laporan kinerja dan pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Ini tadi yang menjadi aspek seberapa besar sih pertumbuhan ekonomi kita. Biasanya diukur ini oleh BPS yang akan mengukurnya. Kemudian pemerintah, investor, lembaga keuangan lain itu sangat membutuhkan laporan Bapak Ibu juga dalam rangka untuk meningkatkan kinerja mereka juga. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian selanjutnya ini singkat-singkat saja. Nah, ini ada sedikit masukan bagaimana strategi memperlancar pelaporan usaha dari Bapak Ibu. Ini sekedar masukan saja, karena masing-masing pengusaha tentu punya kiat dan strategi tersendiri. Tetapi ini masukan berdasarkan bagian dari bintek kami juga dengan Badan Penanaman Modal Nasional. Mereka memberikan masukan-masukan seperti ini. Tentu ini teori dan konsepnya ada di Bapak Ibu. Yang pertama tentu memilih sistem yang tepat. Silakan dipilih apakah berdasarkan IT, manual sistem, atau mungkin semakin canggih. Kemudian tentu ada membentuk tim khusus untuk menunjuk karyawan yang akan bisa menjadi penyelia di antara Bapak Ibu mungkin dari pemerintah. Kemudian tentu rajin melatih karyawan secara berkelanjutan. Yang paling utama adalah keterbukaan dengan pemerintah tadi ini. Kenapa harus ada keterbukaan? Karena tadi itu perbedaan laporan antara pengusaha dengan pemerintah ke Badan Penanaman Nasional itu penting sekali. Makanya itu bentuk keterbukaan sekali di sini. Kemudian tentu harus didukung IT dengan sistem yang ada supaya sinergi. Sistemnya Bapak dengan sistemnya pemerintah itu saling keterkaitan sama sekali. Kemudian mungkin dibantu oleh para profesional dan menjaga dokumentasi data, kemudian evaluasi rutin harus dilakukan. Barangkali itu yang sedikit masukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, di indeks kinerja pemerintah utama di samping pencapaian investasi tadi, kita ditargetkan juga untuk ada daya saing pemerintah. Daya saing itu adalah bagaimana pemerintah Kota Bagu bisa sejajar dengan pemerintah daerah lain. Kita tidak ketinggalan, artinya mungkin sama dengan Manado, sama dengan Bitung, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud adalah daya saing. Itu salah satu indeks kinerja pemerintah. Nah, salah satu penunjang indeks kinerja ini adalah pelaporan dari para pengusaha juga. Indeks pelaporan dari pemerintah yang diambil dari para pengusaha. Oleh karena itu diharapkan betul-betul daya saing ini bisa kita capai melalui laporan
finalisasi yang valid dan reliable dari Bapak Ibu para pengusaha yang kita harapkan. Nah, tentu harus sesuai kondisi pasar dan diharapkan juga ada selalu inovasi, kemudian efisiensi operasional, kualitas produk atau layanan dan pemasaran yang efektif. Ini yang merupakan alat-alat ukur dari pemerintah pusat untuk menilai kami. Seberapa besar sih usaha kita ini sesuai kondisi pasar enggak? Kemudian, apakah pengusaha-perusahaan di sana banyak melakukan inovasi atau tidak? Kemudian, ada enggak efisiensi operasional selain dari pengusaha? Untung ruginya akan kelihatan di sini nanti. Kemudian, kualitas produk ada perkembangan enggak? Khususnya di bidang yang menciptakan produk, yang menghasilkan produk yang ada di sini. Misalnya kalau perumahan ini semakin bagus enggak kualitasnya perumahan di sini? Atau cuma semakin tidak bermutu perumahan di sini? Kemudian tentu pemasaran yang efektif. Bagaimana sih model pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha? Jadi sekali lagi bukan cuma Bapak yang dinilai oleh perusahaan internal Bapak, tapi kami pun dinilai dari dasar pelaporan ini. Bagaimana sih pemerintah menjamin dan membantu proses kegiatan pelaporan ini? Itu yang terpenting. Kemudian, apakah tenaga kerja yang berkualitas dihasilkan dari putra-putra lokal atau ada komparasi antara dari daerah luar maupun dari dalam daerah itu? Kemudian kolaborasi kemitraan, adaptasi perubahan, ini yang penting sekali juga diukur. Apakah pengusaha-pengusaha tersebut mampu tidak mempunyai rencana atau perencanaan adaptasi kegiatan? Contoh kecil waktu COVID kemarin. Apakah perusahaan punya tidak daya tahan adaptasi terhadap keadaan untuk menghadapi berbagai perubahan? Karena kemarin yang sanggup bertahan bagus adalah yang mampu beradaptasi dengan baik, yang mampu menguasai teknologi, UMKM yang mampu menguasai, sehingga ekonomi di daerah tersebut tidak anjlok ketika terjadi hal yang luar biasa dan krusial sebagaimana yang kita hadapi waktu COVID kemarin. Itu yang diharapkan di pelaporan Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, tentu kita harapkan juga untuk mengantisipasi hal seperti itu, diharapkan para pengusaha, ya saya pikir ini pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Apalagi Bapak Ibu yang bergerak di UMKM menengah ke atas, pasti ada manajemen risiko yang dimiliki oleh para pengusaha. Kami juga diminta laporan seperti itu, Bapak Ibu. Pemerintah daerah dituntut untuk mengatur persis apakah setiap usaha, setiap pengusaha yang ada di daerah Bapak Ibu itu punya enggak kualitas manajemen risiko yang dimiliki itu. Kalau tidak, bagian kami juga untuk selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk menerapkan manajemen risiko yang ada di manajemen risiko minimal seperti adalah penjaminan tenaga kerja yang ada di Bapak Ibu, BPJS ketenagakerjaan, MBS kena kesehatan maupun mungkin sistem lain. Kami tidak tahu Pak, tapi masing-masing mungkin punya internal seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ini hal-hal yang penting yang sifatnya makro yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan referensi tambahan Bapak Ibu dan kepada para perusahaan untuk bisa memberikan aksesnya yang lebih transparan kepada kami pemerintah daerah, bahwa di samping kerjasama di bidang perizinan, ternyata ada beberapa hal yang harus menjadi mitra kerja yang harus dipenuhi, terutama dari indeks kinerja, pencapaian indeks kinerja, indeks daya saing yang tadi yang saya sampaikan, maupun indeks nanti pelaporan yang harus disampaikan. Karena kita semua punya kewajiban, Bapak punya kewajiban untuk meningkatkan usaha dan membuat laporan kepada pimpinan perusahaan. Kami juga punya kewajiban untuk menyampaikan pelaporan kepada pimpinan kami secara berjenjang, secara rentang kendali di pemerintah pusat. Mungkin itu yang terpenting, Bapak Ibu yang kami hormati. Memang saya meminta waktu sedikit, barang 5 menit tadi kepada PTSP untuk menyampaikan hal ini. Walaupun ini sifatnya teori, mungkin dari sisi hanya penyampaian kebijakan,
itikat dari pemerintah, tetapi bagi kami sangat penting karena sangat memberikan efek bagi pengambilan kebijakan dan keputusan yang ada di pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat nanti. Baik, barangkali Sukurmanto, Ibu Kadis PTSB, mohon maaf saya kesannya terburu-buru. Kebetulan informasinya ada investasi kata yang mau masuk juga, ingin ketemu Pak Wali Kota, ingin berdiskusi Pak Wali Kota. Mudah-mudahan bisa menjadi mitra kerja dari Bapak Ibu nanti investasi yang mau masuk ini. Terima kasih Sukurmanto. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah materi yang telah dibawakan oleh Pak Asisir II. Sekali lagi, materi di Bapak di upload